Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang nikmat suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita belajar di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Muatan bahasa Indonesia di subtema 2 dan subtema 3. Menggali informasi dari teks dan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama, memiliki unsur pokok kalimat, minimal terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua, taat pada aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, hemat penggunaan kata, salah satunya dengan cara menghindari penggunaan kata yang tidak perlu. Contoh kalimat yang tidak efektif: para tamu-tamu mulai berdatangan. Adapun perbaikannya, contoh dari kalimat efektif, tamu-tamu mulai berdatangan. Jadi paranya dihapus atau para tamu mulai berdatangan. Yang keempat, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang kelima, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Contoh kalimat tidak efektif yang lainnya: seluruh murid-murid mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Adapun perbaikannya, murid-murid mengikuti upacara bendera dengan khidmat, atau seluruh murid mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Contoh yang kedua, kita harus menghargai jasa para pahlawan-pahlawan. Adapun perbaikannya, kita harus menghargai jasa para pahlawan, atau kita harus menghargai jasa pahlawan-pahlawan. Adapun kata baku dalam kalimat. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan bersumber dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku pada umumnya sering digunakan pada kalimat resmi atau formal. Kalimat resmi digunakan baik dalam suatu tulisan maupun pengungkapan kata-kata atau lisan. Adapun contoh kata baku dan kata yang tidak baku. Kata bakunya apotek, tidak bakunya apotik. Bus, kata tidak bakunya bis. Kata baku jadwal, jadwal, kata tidak baku. Provinsi, propinsi. Izin, izin. Surga, syurga. Utang, hutang. Contoh yang lain, aktivitas menggunakan V, dan tidak baku menggunakan F, aktivitas. Objek dengan objek. Perhatikan ya, skala itu yang baku, yang tidak baku skala. Yang baku zona, yang tidak baku zone. Kata bakunya cuma, tidak baku cuman. Kata baku gubuk menggunakan K, dan tidak baku gubuk. Kata bakunya nasihat, nasihat, dan tidak bakunya nasehat. Diperhatikan, silakan diperhatikan kata baku dan kata tidak bakunya, dan dihafal manakah yang benar. Oke, Bunda lanjutkan. Membuat kalimat efektif dengan kosakata baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang dibuat sesuai dengan ejaan bahasa yang benar dan menggunakan tanda baca yang tepat. Selain itu, pembuatan kalimat efektif menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sehingga kalimat tersebut mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama, mempunyai unsur pokok penting, subjek dan predikat. Yang kedua, mengacu pada ejaan yang berlaku. Yang ketiga, memperhatikan penghematan penggunaan kata. Jadi tidak perlu mengulang-ulang kata. Adapun contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh kalimat efektif, saya suka membaca dan bernyanyi. Adapun kalimat yang tidak efektif, saya suka membaca dan suka bernyanyi. Jadi sukanya ditaruh di awal, tidak usah diulangi lagi. Saya suka membaca dan bernyanyi. Contoh lagi, saya suka buah nanas dan buah melon. Seharusnya saya suka buah nanas dan melon. Contoh yang kedua, para siswa belajar kelompok di taman.
Adapun kalimat yang tidak efektif, para siswa-siswa belajar kelompok di taman. Sudah menggunakan para, masih siswa-siswa. Jadi lebih baik para siswa belajar kelompok di taman, itu yang efektif. Contoh yang ketiga, pembangunan gedung itu membutuhkan banyak biaya. Adapun kalimat yang tidak efektif, dalam pembangunan gedung itu membutuhkan banyak biaya. Jadi dalamnya silakan dihapus, langsung ke pembangunan gedung itu membutuhkan banyak biaya, karena dalam itu kata penghubung. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar daring dari rumah.